Halo Sobat Pajak sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Dokter Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba sharing sedikit tentang bagaimana kita menanggapi atau merespon ketika kita mendapatkan klarifikasi terkait dengan SP2DK. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita merespon surat SP2DK tersebut. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru join, barangkali baru menonton di channel Dokter Pajak ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk komen dan di like, dan juga jangan lupa untuk di share kepada teman-teman sobat pajak yang lainnya agar lebih bermanfaat apa yang saya sampaikan. Baik, yang pertama, bagaimana cara kita merespon atau menjawab ataupun mengklarifikasi terkait surat SP2DK yang dikirimkan atau yang kita terima dari kantor pajak. Yang pertama yang mesti kita siapkan adalah jangan dulu kita panik. Kemudian kalau kita diminta untuk ketemu dengan AR terkait dengan surat tersebut, maka pastikan bahan apa yang akan Anda sampaikan atau teman-teman sobat pajak sekalian sampaikan. Pastikan materi yang akan disampaikan itu sobat pajak sekalian sudah tahu dan mengetahui bagaimana resiko dan juga apa yang kira-kira nanti menjadi efek dari apa yang kita sampaikan. Contoh, saya ambil contoh kecil misalnya. Dalam surat SP2DK itu mengklarifikasi misalnya bruto gaji pada SPT tahunan tidak sama dengan bruto gaji pada PPh 21 selama tahun berjalan. Maka yang perlu kita siapkan adalah pastikan bahwa antara biaya gaji pada SPT tahunan yang terlampir di laporan laba rugi perusahaan dengan biaya gaji atau beban gaji pada SPT tahunan PPh 21 selama 1 tahun atau yang di 1 tahun pajak masa Desember itu, pastikan angkanya sama antara karyawan yang berpenghasilan di atas PTKP dengan karyawan yang berpenghasilan di bawah PTKP. Pastikan data ini matching. Pastikan angka bruto pada SPT PPh 21 dengan biaya gaji pada SPT tahunan ini sama. Sehingga ketika nanti ada selisih antara angka ini, antara angka SPT tahunan dengan bruto PPh 21, maka tidak serta-merta kemudian kita langsung ketemu dengan AR ataupun orang KPP-nya. Tetapi yang perlu kita siapkan adalah klarifikasi dulu atau rekonsiliasi dulu data di internal kita. Bagaimana ini datanya kok bisa berbeda gitu? Karena laporan keuangan SPT tahunan, beban gaji bruto 1 tahun itu adalah represent dari beban gaji yang kita laporkan selama 1 tahun di SPT PPh 21. Ketika ada selisih, maka apa ini yang menyebabkan selisih ini? Apakah ada biaya gaji yang di bawah PTKP misalnya yang belum kita laporkan? Atau adakah biaya gaji misalnya atas pensiun atau misalnya atas tenaga ahli yang belum kita laporkan pada SPT PPh 21 sehingga nilainya berbeda gitu. Nah, ini perlu kita cross check atau kita klarifikasi di internal dulu. Setelah kita cek
kita pastikan oh data sudah sama, baru nanti kita bisa ketemu dengan AR. Pada saat kita ketemu dengan AR atau pegawai atau orang KPP-nya, itu kita sudah punya istilah mau perang, itu kita sudah siap amunisi. Jadi kita sudah siap untuk mengklarifikasi surat SP2DK mereka. Tentunya dengan data yang tadi sudah kita rekonsiliasi. Kita tidak bisa hanya menyampaikan by lisan, tapi juga kita harus menyampaikan by data. Ini loh jumlah karyawan yang sebenarnya, ini loh gaji mereka, ini loh total gaji selama 1 tahun, sehingga ketika direkonsiliasi sama gitu. Nah, pastikan ketika kita akan ketemu dengan orang kantor pajak, dalam hal ini biasanya AR, maka pastikan datanya ini sudah matching. Jangan sampai kemudian kita hanya argumentasi by lisan saja. Dan yang paling penting juga untuk teman-teman, sampaikan informasi seperlunya saja, apa yang dikonfirmasi dari surat tersebut, dari SP2DK tersebut. Jadi tidak perlu melebar kemana-mana, yang kemudian nanti justru akan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena pada intinya apa yang ditanyakan itulah yang perlu kita jawab ketika kita dikonfirmasi dengan surat SP2DK. Kemudian bagaimana ketika klarifikasi yang kita sampaikan kemudian mereka minta pembuktiannya, maka teman-teman sobat pajak sekalian juga harus siapkan dokumen pendukung dari data rekonsiliasi yang sudah kita buat. Pastikan data-datanya itu ready, sehingga ketika nanti kita diminta minimal sampel itu ada. Contoh misalnya biaya gaji, itu ada nggak voucher pendukung dan lain sebagainya, itu disiapkan sehingga nanti ketika diminta untuk memberikan dokumen pendukung, kita sudah siap. Data-data yang seperti ini juga harus kita siapkan dari jauh-jauh hari ataupun dari setiap transaksi tanpa harus menunggu klarifikasi dari kantor pajak, sehingga pada saat transaksi kita pastikan dokumen pendukung kita juga sudah siap gitu. Tidak hanya itu aja, biasanya biaya HPP yang dikonfirmasi misalnya antara harga pokok penjualan atau biaya COGS dikonfirmasi dengan katakanlah PPN DP PPN masukan. Nah, ini seringnya memang nggak akan sinkron gitu, karena tidak semua transaksi pada HPP atas pembelian barang itu semuanya objek pajak atau kita transaksi dengan PKP. Jadi tidak semua lawan transaksi kita itu PKP. Nah, maka itu juga perlu disiapkan rekapitulasi data, rekonsiliasi dan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa kita bertransaksi dengan non-PKP. Dengan siapa, nilainya berapa, kapan, kemudian seberapa banyak transaksinya itu, di bulan apa saja. Nah, itu dokumen pendukung dan juga rekonsiliasi dalam bentuk rekapan katakanlah Excel itu minimal harus kita siapkan, sehingga ketika kita dikonfirmasi kita sudah siap untuk menjawab data-data tersebut. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui surat SP2DK, maka pastikan sobat pajak semuanya bahwa sebelum kita menemui AR, pastikan materi yang akan kita sampaikan itu sudah kita siapkan. Sehingga ketika kita argumentasi di depan AR, itu berdasarkan dokumen pendukung dan juga transaksi yang memang benar-benar real. Sepanjang belum ada data rekonsiliasi yang menunjukkan data matching, maka pastikan untuk minta waktu untuk diperpanjang untuk menyiapkan data tersebut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk sobat pajak sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa buat sobat pajak sekalian yang request untuk pembahasan materi berkaitan dengan perpajakan, boleh komentar di kolom komen ya. Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng
apa sih materi yang perlu kita bahas, apa sih kendala-kendala teman-teman di Sobat Pajak sekalian di lapangan yang bisa kita bantu sampaikan di video ini, maka nanti akan kita bahas bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.